10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Konektivitas antar ruang dan waktu. Nama kelompok 3. Saya Reni Fidianita. Saya Lili Setianingsih. Saya Nurul Komariah. Saya Maflahatul Nisa. Apa yang dimaksud konektivitas antar ruang dan waktu? Konektivitas antar ruang dan waktu adalah keterkaitan antara tempat dan waktu dalam sebuah peristiwa. Ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Ruang dan waktu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ruang adalah dimensi yang menunjukkan pada tempat terjadinya suatu peristiwa, sedangkan waktu adalah dimensi yang menunjuk pada kapan suatu peristiwa terjadi. 1. Aspek ruang dan waktu. A. Aspek ruang. Ruang merupakan suatu tempat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok. Aspek ruang meliputi wilayah darat, perairan, udara, beserta kelengkapan berbagai organisme, biotik dan abiotik. Setiap ruang mempunyai bentuk, kondisi fisik, dan karakteristik yang berbeda-beda. Berikut contoh interaksi keruangan. Wilayah pantai merupakan daerah penghasil ikan laut, sedangkan wilayah pegunungan merupakan daerah penghasil sayur mayur. Penduduk di wilayah pantai membutuhkan sayur mayur, sedangkan penduduk di pegunungan membutuhkan ikan laut. Untuk saling melengkapi, kedua wilayah tersebut dapat melakukan interaksi melalui perdagangan demi memenuhi kebutuhan wilayahnya masing-masing. 2. Wilayah perkotaan memerlukan tenaga kerja yang berasal dari wilayah pedesaan. Setiap wilayah akan mencari sumber daya manusia yang dibutuhkan. Interaksi antar ruang menjadi penting, salah satunya sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang permukaan bumi. Contoh dari keterkaitan antar ruang tersebut misalnya peristiwa banjir di Jakarta terjadi karena kerusakan hutan di daerah Bogor. B. Aspek waktu. Selain ruang, setiap peristiwa yang juga terikat oleh waktu. Waktu merupakan semua rangkaian peristiwa yang terjadi ketika suatu proses berlangsung. Waktu senantiasa berjalan maju dan tidak bisa dihentikan walaupun sesaat. Dalam konteksnya, waktu dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Waktu lampau, yaitu waktu yang berkaitan dengan kejadian masa lalu. Waktu yang telah berlalu tidak dapat diulang kembali. Contoh masa lampau yaitu pada zaman dahulu di suatu negara yang pasti bukan negara kita, ada seorang tukang pedati yang rajin dan tekun. 2. Waktu sekarang, yaitu waktu saat sebuah kegiatan sedang berlangsung. Contohnya sebagai berikut. A. Jika saat ini Anda sedang belajar di kelas, sebaiknya waktu digunakan seefektif mungkin untuk belajar. B. Jika saat ini sebuah perusahaan sedang memproduksi barang kebutuhan hidup perusahaan, harus memanfaatkan waktu seefisien mungkin untuk menghasilkan produk sesuai dengan target yang telah direncanakan. 3. Waktu akan datang, yaitu waktu yang belum dilalui. Segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan pada masa mendatang perlu direncanakan secara matang supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Contohnya, pemerintah daerah menyusun perencanaan tata ruang wilayah daerah untuk 5 tahun mendatang. 2. Interaksi keruangan dan waktu. Interaksi keruangan dan waktu adalah hubungan timbal balik antara ruang dan waktu yang saling mempengaruhi. Ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Perbedaan karakteristik keruangan antar wilayah mengakibatkan interaksi yang saling membutuhkan. A. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah antara lain sebagai berikut. 1. Kandungan unsur hara lapisan tanah. Unsur-unsur yang terkandung di dalam lapisan tanah pada tiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Vulkanik umumnya mengandung unsur hara yang tinggi. B. Wilayah dataran rendah dengan hamparan padang rumput yang luas dan suhu hangat merupakan wilayah yang cocok untuk kegiatan peternakan. 3.
3. Keanekaragaman hayati menyebabkan adanya perbedaan flora dan fauna serta komoditas pangan di setiap wilayah. Contohnya sebagai berikut. A. Lautan sebagai sumber komoditas pangan berupa ikan, udang, kerang, dan berbagai komoditas mutiara yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan perhiasan. B. Daratan sebagai sumber komoditas pangan berupa padi, sayur mayur, dan berbagai buah-buahan. 4. Lapisan atmosfer. Hal ini berkaitan dengan kondisi iklim dan cuaca di suatu wilayah. Tiap daerah memiliki karakteristik cuaca yang berbeda-beda. Contohnya, wilayah pegunungan yang bersuhu udara sejuk cocok dimanfaatkan sebagai objek pariwisata dan tempat beristirahatan. B. Syarat interaksi ruangan. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara kedua pihak. Berikut persyaratan dasar yang kemungkinan terjadinya interaksi keruangan. 1. Komplementari atau saling melengkapi, yaitu kondisi saling melengkapi antar wilayah dalam memenuhi kebutuhannya. Perbedaan hasil komoditas antar wilayah akan mendorong terjadinya pergerakan manusia dan barang. Melalui kegiatan perdagangan, tiap wilayah akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan penduduk sekitar. 2. Intervening opportunity, kesempatan antara, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pilihan tempat yang menawarkan komoditas yang sama. Dalam memenuhi kebutuhannya, seseorang akan mempertimbangkan jarak, waktu, dan biaya pengadaan. Sebagai contoh, sebuah industri berada di Tangerang. Dia akan mempertimbangkan faktor jarak, waktu, dan biaya dalam memasok bahan baku. Pemilik industri biasanya akan mengeluarkan biaya produksi sekecil mungkin untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. 3. Transferability. Kemudahan perpindahan barang ataupun orang merupakan faktor penting dalam interaksi keruangan. Sebuah wilayah dengan komoditas sehebat apapun jika terisolasi dari wilayah lain, tidak akan terjadi interaksi keruangan. Hal ini erat kaitannya dengan infrastruktur sebagai sarana menghubung yang memudahkan pergerakan barang dan orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi transferability antara lain sebagai berikut. A. Infrastruktur transportasi. Keberadaan fasilitas jalan raya, pelabuhan, dan bandara pada suatu wilayah akan menyebabkan interaksi keruangan berjalan semakin efektif sehingga sistem transportasi komoditas menjadi lebih cepat dan tepat. B. Infrastruktur jaringan komunikasi serta hadirnya telepon dan internet seolah mendekatkan jarak dan waktu. Segala kejadian yang terjadi di belahan bumi dapat diketahui dalam waktu yang real-time. Segala kemudahan yang dihadirkan dalam dunia maya pun banyak memengaruhi interaksi keruangan. Sebagai contoh, untuk melakukan transaksi perbankan, seseorang tidak perlu lagi datang ke bank, cukup melalui smartphone. Segala transaksi bank dapat dilakukan. 3. Pengaruh interaksi keruangan dan waktu. A. Perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. 1. Pusat perdagangan. Pusat perdagangan interaksi antar ruang dapat memicu proses pergerakan barang, manusia, dan informasi antar wilayah dalam kegiatan perdagangan. Contoh pusat perdagangan di Indonesia. 1. Pusat grosir pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta. 2. Pusat grosir elektronik di Progo, Yogyakarta. 3. Pusat grosir sepatu berbahan kulit di Baduyut, Bandung. 2. Pusat produksi lokal. Konsep pengembangan ekonomi dengan menggali potensi kekuatan lokal untuk pusat produksi lokal dilakukan dengan memobilisasi sumber daya, kapasitas, dan keterampilan dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Daerah berfokus pada upaya untuk mengembangkan potensinya sebagai bentuk ekonomi lokal. Contoh pusat produksi lokal yaitu sebagai berikut. A. Pusat produksi batik di Lawayan, Surakarta. B. Pusat produksi gerabah di Kasongan, Yogyakarta. C. Pusat produksi tahu di Sorasi, Semarang. B. Perkembangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana mendorong terjadinya interaksi keruangan. Fasilitas yang memadai dapat memperlancar interaksi dan mengakomodasi peningkatan mobilitas penduduk. Contohnya, kemudahan mengakses transportasi memudahkan perpindahan barang dan masyarakat antar daerah. C. Perubahan penggunaan lahan. Interaksi keruangan menuntut
yaitu alih fungsi lahan sebagai tempat-tempat pusat perdagangan, infrastruktur transportasi, infrastruktur jaringan komunikasi, dan tempat hunian penduduk. Perubahan si pekerjaan, berkembangnya kegiatan jasa menyebabkan rakyat meninggalkan kegiatan agraris. Masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan di sektor jasa lebih modern daripada di sektor agraris. Perubahan sosial, perubahan tatanan sosial akibat interaksi keruangan merupakan bentuk upaya memudahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akulturasi budaya dan sikap saling menghormati satu sama lain akan terjadi dalam interaksi keruangan. Dampak perubahan tatanan sosial antara lain sebagai berikut. 4. Bentuk interaksi keruangan antara lain sebagai berikut. A. Perpindahan penduduk atau migrasi. Jenis-jenis imigrasi yaitu 1. Imigrasi yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 2. Emigrasi yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 3. Urbanisasi yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. 4. Ruralisasi yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. 5. Transmigrasi yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. 6. Evakuasi yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. 7. Sirkulasi yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. 8. Komunitas yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. B. Komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antara ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi di antaranya sebagai berikut. 1. Siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. 2. Streaming. Berbagai platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. 3. Website merupakan jejaring dunia maya yang saling terhubung di dunia internet melalui mesin pencari search engine. Seseorang dapat dengan mudah mencari ide sesuai dengan kebutuhannya. 4. Marketplace merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Kehadiran internet mengubah interaksi ruang dari aktivitas fisik ke aktivitas dalam bentuk marketplace. C. Transportasi, bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain, antara lain sebagai berikut. 1. Perdagangan internasional ekspor dan impor. 2. Pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lainnya. Manfaat konektivitas transportasi antar ruang. 1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah. 2. Memudahkan pertukaran informasi, barang, jasa, atau orang. 3. Mendorongkan pertumbuhan ekonomi nasional. 4. Memudahkan mobilitas tenaga kerja. 5. Meningkatkan daya saing daerah. 6. Meningkatkan akses ke destinasi wisata. 7. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pentingnya transportasi dalam interaksi wilayah. Infrastruktur transportasi memegang peranan penting dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah. Kesimpulan, ruang dan waktu merupakan unsur penting dalam peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia. Ruang adalah tempat terjadinya peristiwa, sedangkan waktu adalah kapan peristiwa tersebut terjadi. Konektivitas antar ruang dan waktu dapat berupa mobilitas sosial, komunikasi antar ruang, dan transportasi. Ruang dan waktu adalah dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ruang adalah dimensi yang menunjukkan pada tempat terjadinya suatu peristiwa,
Sedangkan waktu adalah dimensi yang menunjuk pada kapan suatu peristiwa terjadi. Dimensi ruang dan waktu dapat terjadi aspek penting karena unsur ruang dan waktu ini menjadikan setiap peristiwa sejarah unik dari waktu ke waktu, karena hanya terjadi satu kali. Terima kasih.